Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan kali ini kita menghadirkan perasaan berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengundang kita di bulan Rajab ini untuk berkumpul di rumahnya, mendengarkan khutbah Jumat sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir-akhir surat Al-Jumu'ah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Pelaksanaan Jumatan di siang hari merupakan pilihan terbaik bagi kaum laki-laki kalau Anda mengetahui mana yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala di siang hari Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada kekasih kita, Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah beliau, kepada ahlul bait, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan cara terbaik hingga akhir zaman. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, kami kembali berwasiat kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para hadirin, dengan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wasiat untuk senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wasiat untuk senantiasa menghadirkan rasa khawatir kepada Allah, rasa takut, rasa harap dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan perhatikan, pelajari, bacalah amalan-amalan Anda yang akan Anda bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah tingkatkan ketakwaan Anda kepada Allah, karena Allah Maha mengabarkan apa yang senantiasa kita kerjakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah Jumat yang singkat ini kita ingin mengambil beberapa pelajaran dari kejadian kebakaran di Los Angeles kemarin. Semoga dengan pelajaran ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan kejadian seperti apa yang menimpa orang-orang di Amerika kemarin. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 24. Allah mengabarkan tentang permisalan kehidupan di dunia. Innama mathalul hayatid dunya, hanya saja permisalan kehidupan di dunia, kama'in anzalnahu minas sama. Permisalan hidup di dunia seperti air yang diturunkan dari langit oleh Allah, air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Kemudian air hujan ini bercampur dengan tanam-tanaman sehingga tanam-tanaman tumbuh. Dengan tumbuhnya tanam-tanaman dijadikan manfaat oleh manusia untuk memakannya, demikian juga binatang memakannya. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, ketika dunia ini telah gemerlap indah, sebagaimana keindahan yang kita dapatkan, kita saksikan di 2024 sebelum kejadian kemarin, bagaimana kemegahan-kemegahan yang Allah perlihatkan di Los Angeles kemarin. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, kemudian bumi berhias, yang satu menambah kendaraannya, yang satu meninggikan bangunannya, yang satu menambah kekayaan emas permatanya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, kemudian kebanyakan manusia merasa dirinya telah menjadi penguasa di dunia. Ataha amruna lailan aw nahara, kata Allah, tiba-tiba kami datangkan siksa kami di siang hari atau di malam hari. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams, tiba-tiba tanaman-tanaman yang hijau tersebut lenyap seketika rata dengan tanah, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunan-bangunan megah
kendaraan mewah tiba-tiba lenyap seketika dalam waktu yang sangat singkat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikian kami merincinya bagaimana kebesaran tanda-tanda ayat-ayat Allah, kata Allah, bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 266, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan semisal ini, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kata Allah, ketika banyaknya bangunan-bangunan megah di dunia yang sangat memukau sehingga orang merasa dia sedang berada di surga di dunia ini, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Tiba-tiba Allah datangkan angin yang sangat kencang, yang di dalam angin ini adalah adanya kobaran api, bergabungnya angin topan yang sangat tinggi berkilometer ke langit ditambah dengan api berkobar-kobar sehingga membakar apa yang dia datangi. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikian kata Allah, kami menjelaskan bagi kalian ayat-ayat kami agar kalian memanfaatkan akal pikiran kalian. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bagi umat Islam kejadian di dunia itu bukan hanya fenomena alam, adanya gempa, adanya tsunami, adanya kebakaran dan yang lain sebagainya. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi wasallam yang tidak bisa baca tulis tapi Nabi mengetahui masa depan dunia ini. Nabi mengabarkan Allah telah menakdirkan, telah menulis takdir-takdir apa yang terjadi saat ini di dunia 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Semua itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia apapun kejadiannya tidak ada ceritanya kebetulan, tetapi banyak pelajaran dari kehebatan kebakaran kemarin, kerugian yang mencapai ribuan triliun dolar, bukan hanya rupiah, dari rumah mewah, kendaraan megah dan lain sebagainya. Yang pertama di antara pelajarannya adalah sebagai bukti bahwa hingga detik ini bagi orang beriman khususnya dan bagi orang-orang yang lupa dengan Allah, ini adalah bukti bahwa Allah Maha Hidup dan Allah masih ada. Allah yang disembah oleh Nabi Adam dan para nabi yang lainnya, Allah yang disembah oleh para nabi dan orang-orang saleh sebelum kita, adalah Allah yang kita sembah saat ini. Allah yang mengatur takdir-takdir zaman dulu adalah Allah yang menetapkan takdir saat ini. Karena sekarang para jamaah sudah bermunculan umat Islam yang ingin menjadi ateis, yang sudah meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Muncul umat Islam khususnya para pemuda di Jakarta, di Semarang, di Makassar dan di kota-kota besar di Indonesia khususnya, dengan adanya teknologi handphone. Kemudian dia merasa Allah tidak ada karena saya tidak pernah melihat Allah. Hadirin, aliran listrik itu ada walaupun Anda tidak melihat aliran listrik tersebut. Angin sebagai makhluk itu ada walaupun kita tidak melihat bagaimana bentuk angin. Banyak makhluk yang Allah ciptakan tidak bisa kita lihat dengan mata kasat mata kita, tapi kita yakini makhluk itu ada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian kemarin membuktikan kembali perbuatan Allah yang pernah Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah sebelum orang-orang yang ada di Los Angeles. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah kemarin juga menjadi bukti bahwa hanya Allah yang maha kuat, hanya Allah yang maha super power. Allah adalah raja di raja, Malikul Mulk, raja di raja. Beberapa hari sebelumnya Presiden Amerika mengumumkan akan menjadikan Timur Tengah khususnya Palestina sebagai neraka. Kemudian Allah menjawab kesombongan makhluk yang banyak mendolimi umat Islam ini. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa kekuasaan saat ini? Kemudian tidak ada orang yang bisa menjawabnya. Allah langsung menjawab, lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang maha tunggal, maha esa, dan hanya milik Allah yang maha memaksa, yang maha perkasa. Seruan Allah ini para
Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Seruan ini sebenarnya akan terjadi setelah dunia hancur, setelah semua pemimpin dunia yang sombong meninggal dunia, semua diktator dan raja-raja dunia saat itu tidak ada yang bisa menjawab tantangan Allah karena mereka sudah meninggal. Dan sekarang saja saat para pemimpin yang angkuh dan sombong ini masih hidup pun tidak bisa menjawab tantangan Allah. Padahal kita tahu bagaimana kecanggihannya teknologi di Amerika, tapi mereka tidak sanggup memadamkan apinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga di antara pelajaran berharga dari kisah kemarin adalah perbuatan Allah ini sebagai bentuk peringatan bagi orang Islam dunia yang serentak dengan adanya teknologi canggih saat ini menyaksikan terbakarnya kota megah di Los Angeles saat kemarin. Ini menjadi bukti bahwasanya ini Allah peringatkan kepada orang beriman agar semakin dekat kepada Allah dan cambuk keras kepada orang yang rajin bermaksiat agar segera meninggalkan kemaksiatannya. Dan itu kalau direspon sama hati yang kafir, ingat itu peringatan dari Allah. Itu baru siksa dunia bagi orang kafir sebelum adanya siksa abadi di neraka, yang api neraka kata Nabi 70 kali lipat api panas api dunia. Kemudian yang keempat, dengan kisah kemarin mengajarkan kepada kita, oh begitu di dunia. Dunia dengan gemerlapnya, dengan keindahannya, melalaikan kita dari persiapan kita dengan adanya surga akhirat. Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang beriman. Dengan adanya batasan halal haram, dunia ini penjara orang beriman. Dengan adanya perintah larangan, jangan Anda katakan, Ustaz saya di dunia kayak di neraka. Tidak, kalau Anda beriman, yakinlah dunia ini tidak seperti di neraka. Karena kata Nabi, dunia ini adalah penjara orang beriman. Di penjara kita, dibatasi. Kita boleh makan, tapi tidak boleh makan yang diharamkan. Kita boleh berpakaian, tapi tidak boleh berpakaian yang diharamkan. Ada batasan. Dan kita dapatkan dunia ini adalah surga orang kafir. Lihat bagaimana hinanya surga orang kafir di dunia ini. Karena orang kafir di akhirat tidak punya surga. Seperti di Los Angeles kemarin, gemerlapnya sesaat, hanya hitungan jam, rumah puluhan miliar lenyap di lahap api dengan angin kencang. Adapun surga orang beriman di akhirat, Nabi mengatakan yunadi munadin, akan ada yang berseru di surga kepada penghuni surga, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Wahai para penghuni surga, kalian akan selamanya sehat bugar. Kalian tidak pernah sakit, mau sakit batuk ataupun flu ataupun apa, kepusingan ataupun galau, tidak ada di surganya Allah di akhirat. Kalian sehat selama-lamanya. Wa innalakum antahyaw fala tamutu abada. Wahai kalian penghuni surga akhirat, kalian akan hidup abadi dalam kenikmatan kesehatan dan kalian tidak akan pernah meninggal dunia, meninggalkan surga selamanya. Wa innalakum antashibu fala tahrumu abada. Kalian akan senantiasa muda belia, umur 35 atau 36 tahunan. Fala tahrumu abada. Kalian tidak akan menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek dalam surga. Wa innalakum antana'amu fala taba'asu abada. Kalian akan hidup dalam kelezatan, kenikmatan, kemegahan selamanya, dan kalian tidak akan merasakan kesengsaraan di dalam surga akhirat. Akan tetapi para jemaah, banyak di antara kita bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kebanyakan kita lebih sibuk membangun surga dunia sehingga dia melalaikan adanya surga akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah mukmilah wa likulli minhuma banun fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya fa innal yawma amalun bila hisab wa qadan hisabun bila amal. Dunia ini sebentar lagi meninggalkan kita dan akhirat sebentar lagi menjumpai kita. Masing-masing dari dua negeri ini adalah ada generasinya. Maka jadilah Anda generasi akhirat, jangan jadi generasi dunia. Karena di dunia Allah izinkan kita beramal tanpa dihisab, tapi di akhirat dihisab tanpa ditambah amalan kita. Kemudian yang kelima dari kisah kemarin mengajarkan kepada kita
hati-hati dari doa orang yang dizalimi berbulan-bulan, bertahun-tahun, khususnya saudara kita di Palestina dibantai, dihabisi, digenosida. Walaupun alhamdulillah Allah masih menjaga umat Islam di Palestina masih eksis, karena Palestina bagian daripada negeri Syam, dan negeri Syam adalah negeri keimanan di akhir zaman, dan negeri Syam adalah negerinya umat Islam yang tidak akan pernah hilang dari peta sejarah dunia ini. Maka hati-hati dari doanya anak-anak kecil yang meronta memanggil Allah dengan kezaliman orang-orang yang zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqi da'watal madlum." Takutlah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semoga dengan peristiwa ini semakin memberikan kepada kita semangat beramal soleh. Terlebih kejadian kebakaran kemarin terjadi di bulan Rajab, bulan dilipat gandakan amalan-amalan kita. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsan ila yaumiddin. Para jamaah kaum muslimin, mari kita manfaatkan khutbah kedua ini kembali memanjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjawab semua doa-doa kita. Yang penting kita menghadirkan keyakinan atas apa yang kita lantunkan di kesempatan kali ini. Nabi Muhammad SAW berpesan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah tapi jangan putus asa, yakinlah doa Anda akan dikabulkan oleh Allah. La yuradul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kita awali dengan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وقنا فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أعواما عديدة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، في غزة، في سوريا، في رحميا، في جوك وبرك وبحرك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا ولا تسلط علينا من لا